Bagi muslim yang belum mampu melaksanakan haji baik itu terkendala masalah finansial maupun jasmani tak perlu risau. Pasalnya, terdapat amalan-amalan yang memiliki pahala setara dengan ibadah haji dan umrah. Pertama, salat berjamaah dan duha di masjid. Salah satu amalan yang memiliki pahala setara dengan haji ialah mendirikan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dalam Islam, ibadah salat merupakan tiang agama. Menurut sebuah hadits, dijelaskan keutamaan salat berjamaah yakni mendapat ganjaran sebanyak 27 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. HR Bukhari dan Muslim. Ferry Taufik Al-Jakuen juga menjelaskan di dalam bukunya Kajian Tahajud, Subuh dan Duha, untuk mencapai pahala setara ibadah haji, salat berjamaah harus dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Selain salat secara fardu berjamaah, bagi mereka yang melaksanakan salat duha di masjid, maka akan mendapatkan balasan berupa pahala setara umrah. Kedua hal tersebut dilandaskan pada sebuah yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat fardu, akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha dan tidak ada tujuan lain seperti itu, maka akan diberikan pahala umrah. Hadits Abu Dawud. Kedua, berbuat baik pada orang tua. Dalam Islam, orang tua wajib kita muliakan dengan cara berbakti kepada mereka. Tak disangka, ternyata seorang anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua akan diganjar pahala setara haji dan umrah. Seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik menyebutkan, seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat ingin pergi berjihad namun tak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepadanya apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Orang itu pun menjawab, ibunya masih hidup. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepadanya, bertakwalah pada Allah SWT dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad. Hadits Tabrani. Ketiga, berzikir setelah subuh. Selanjutnya, berzikir merupakan amalan yang bertujuan untuk senantiasa mengingat dan memberi pujian kepada Allah SWT, sehingga seorang hamba dapat lebih dekat kepada Tuhannya. Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basuruan dalam buku Rahasia Terlengkap Dahsyatnya Mukjizat Syalat Tahajud menjelaskan seseorang berzikir setelah salat subuh berjamaah sampai matahari terbit lalu ia melaksanakan dengan salat sunnah 2 rakaat maka mendapat pahala setara haji dan umrah. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits. Beliau bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah SWT sampai terbit matahari. Kemudian ia salat 2 rakaat, maka amalan itu sama dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna, dan sempurna. Keempat, menuntut ilmu di masjid. Selain tempat untuk beribadah, masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan agama. Pasalnya, banyak kajian dan ceramah yang didakwahkan oleh ulama di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Kelima, salat Jumat. Di dalam buku Ubah Masalah Ceti Berkah karya Muhammad Abdul Latif Buhairi, dijelaskan bagi muslim laki-laki yang melaksanakan salat Jumat ganjarannya setara dengan pahala haji sunnah. Said Ibn Al-Musayyab mengatakan, salat Jumat lebih dicintai bagi kita daripada haji nafilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang melakukan haji nafilah, yaitu ibadah haji yang bisa diibaratkan sebagai hadiah untuk menghormati Baitullah. Dalam sebuah hadis yang dhaif lemah disebutkan bahwa salat Jumat adalah hajinya kaum tidak mampu.